Halo teman-teman, perkenalkan saya Nina Sumirna dengan NIM 222210100 dari kelas AK22C1 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya dengan materi sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Materi yang akan dibahas adalah 1. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, 2. Proses costing, 3. Akuntansi untuk overhead pabrik, 4. Pencatatan dalam COC, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dalam job order costing. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing menyediakan jasa yang berbeda kepada setiap pelanggan. Pesanannya 1 unit atau serangkaian unit yang berbeda, dan contohnya ada percetakan, konstruksi, pembuatan perabot, jasa kecantikan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada materi proses costing. 1. Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan proses atau departemen untuk suatu periode waktu tertentu. 2. Terdapat pengukuran output proses selama periode tertentu. 3. Biaya per unit dihitung melalui pembagian prosesnya dengan output pada periode terkait. Akuntansi untuk bahan baku. Terdapat 2 akuntansi untuk bahan baku. Yang pertama ada pembelian bahan baku, dan yang kedua ada penggunaan bahan baku. Untuk pembelian bahan baku yaitu sama halnya dengan sistem akuntansi bahan baku menggunakan sistem persediaan perpetual, dan yang kedua penggunaan bahan baku yaitu bahan baku langsung untuk suatu pesanan dikeluarkan ke pabrik berdasarkan bukti permintaan bahan baku. Akuntansi untuk tenaga kerja. Di banyak perusahaan, mesin absensi mencatat waktu kedatangan dan waktu pulang dari setiap karyawan pada kartu absen individual yang bisa berbentuk kertas atau elektronik. Dengan demikian, kartu absen menunjukkan jumlah waktu kerja dan digunakan untuk menghitung penghasilan dari karyawan dengan upah per jam. Biaya tenaga yang terjadi. Untuk setiap periode pembayaran gaji, kewajiban untuk gaji, dan pembayaran lainnya di jurnal dan diposting ke buku besar. Biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Kebanyakan dari perusahaan mendistribusikan biaya tenaga kerjanya secara bulanan. Kartu jam kerja karyawan diurutkan berdasarkan pesanan. Datanya dimasukkan ke dalam kartu biaya pesanan dan dicatat menggunakan jurnal umum dalam bentuk ikhtisar. Dan selanjutnya ada akuntansi untuk overhead pabrik. Biaya overhead aktual. Biaya overhead pabrik aktual seperti bahan baku tidak langsung dikumpulkan dan dicatat pada saat terjadinya atau melalui jurnal periodik. Pengendali overhead pabrik didebit dan akuntansi dibayar di muka, dan biaya dibayar di mukanya berada di kredit. Selanjutnya, estimasi biaya overhead yang dialokasikan. Jumlah yang dibebankan sesuai dengan proporsi dari suatu aktivitas. Dasar alokasi yang dipilih sebaiknya merupakan biaya yang paling berkaitan dengan biaya yang dialokasikan, yaitu aktivitas yang paling memicu terjadinya sebagian besar biaya overhead. Pencatatan dalam job order costing. 1. Pembelian bahan baku. 2. Pengakuan biaya tenaga kerja. 3. Pengakuan BOP. 4. Pengakuan bahan baku. 5. Distribusi beban gaji tenaga kerja. 6. Pembebanan estimasi BOP. 7. Penyelesaian BOP. Dan yang terakhir, yang ke-8, penjualan atau penyerahan produk kepada pemesan. Akuntansi untuk bahan baku. Pembelian bahan baku, persediaan bahan baku berada di debit, kas atau hutang usaha berada di kredit. Untuk penggunaan bahan baku langsung, persediaan BDP di debit, persediaan bahan baku di kredit. Penggunaan bahan baku tidak langsung, pengendali OP di debit, dan persediaan BB berada di kredit. Akuntansi untuk tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja, beban gajinya di debit, kas atau hutang gaji di kredit. Untuk pendistribusian tenaga kerja, persediaan BDP di debit, beban gaji di kredit. Pengendalian OP di debit, beban gaji di kredit. Akuntansi untuk BOP. Untuk pencatatan BOP aktual atau sesungguhnya, pengendali OP berada di debit,
akumulasi penyusutan mesin berada di kredit, pengendali OP berada di debit, asuransi dibayar di muka ada di kredit. Untuk pembebanan BOP, persediaan BDP ada di debit, untuk BOP dibebankan ada di kredit. Untuk penutupan akun BOP, BOP dibebankan berada di debit, BOP dibebankan terlalu rendah berada di debit, dan pengendali BOP berada di kredit. Harga pokok penjualan berada di debit, BOP dibebankan terlalu rendah berada di kredit. Untuk penutupan akun BOP, BOP dibebankan berada di debit, BOP dibebankan terlalu tinggi berada di kredit, pengendali BOP berada di kredit, dan untuk BOP dibebankan terlalu tinggi berada di debit, harga pokok penjualan ada di kredit. Selanjutnya, akuntansi produk jadi dan dijual. Untuk produk selesai, persediaan barang jadi berada di debit, persediaan PDP berada di kredit, produk dijual, kas atau piutang usaha berada di debit, dan untuk penjualan berada di kredit. Harga pokok penjualan berada di debit, persediaan barang jadi berada di kredit. Alternatif pencatatan jika produk langsung diserahkan kepada pemesan. Kas piutang usahanya berada di debit dan untuk penjualannya itu berada di kredit. Harga pokok penjualan di debit, persediaan PDP berada di kredit. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan di bisnis jasa. Dalam bisnis jasa, biaya yang paling dominan adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya berhubungan dengan tenaga kerja. Selanjutnya ada materi dari kelebihan job order costing. Kelebihan job order costing yaitu 1. Meningkatkan produktivitas, 2. Memudahkan pengukuran profitabilitas, 3. Membandingkan hasil, 4. Menghindari kesalahan, dan yang terakhir kelima, membantu pengembangan bisnis. Setelah kelebihan dari job order costing, selanjutnya ada kekurangan dari job order costing. Kekurangan job order costing yaitu 1. Membutuhkan banyak dokumen, 2. Kesulitan melakukan pengukuran, 3. Konflik dalam organisasi, 4. Biaya overhead berdasarkan estimasi, dan yang terakhir yang kelima, overhead tidak dapat dikendalikan. Inilah salah satu contoh soal dari JOC. Di bawah ini adalah catatan PT Sejahtera Bersama berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses pada bulan November. Biaya pesanan satunya itu pada biaya periode sebelumnya sebesar 0, biaya pesanan 2-nya 256.000, dan pesanan 3-nya pada biaya periode sebelumnya itu 255.000. Biaya bulan November. BBL pesanan 1 yaitu 204.000, biaya bahan langsung dari pesanan 2 itu 200.000, dan BBL dari pesanan 3 yaitu 173.500. Dan untuk tenaga kerja langsungnya pesanan 1 175.000, pesanan 2 180.800, dan pesanan 3 151.900. Jam mesin aktualnya pada pesanan 1 itu 98 jam, pesanan 2 950 jam, dan pesanan 3 86 jam. Dan selanjutnya BOP dibebankannya kepada masing-masing pesanan berdasarkan jam mesin dengan tarif ditentukan di muka sebesar 2.000. Dimintanya itu yaitu pemakaian bahan baku langsung, pembebanan tenaga kerja langsung, BOP dibebankan, dan pesanan 2 dan pesanan BB3 yang sudah selesai ditransfer ke gudang. Nah, untuk penyelesaiannya, biaya periode sebelumnya itu yaitu 0, dan pesanan 2-nya itu 256, dan 255 untuk pesanan 3. Dan bahan baku langsungnya itu pesanan 1 itu terdapat 204.000, pesanan 2 200.000, dan pesanan 3 173.500. Dan total dari pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3 yaitu sebesar 577.500. Dan untuk tenaga kerja langsungnya yaitu pesanan 1 175, pesanan 2 180.800, pesanan 3 151.900. Dan jika ditotalkan semuanya sebesar 507.700. Dan jam mesin aktualnya itu pesanan 1 196.000, pesanan 2 190.000, dan pesanan 3 itu selama 86 jam 172.000, dan jika ditotalkan menjadi 558.000.
dan pesanan 2 itu ditotalkan menjadi 826, pesanan 3 ditotalkan menjadi 722.400, dan total dari seluruhnya itu 1.549.200. Jurnalnya yaitu nomor 1, pemakaian bahan baku produk dalam proses pada bahan baku sebesar 577.500, pembebasan tenaga kerja langsung produk dalam proses pada biaya gaji dan upah sebesar 507.700, BOP dibebankan produk dalam proses pada BOP dibebankan sebesar 558.000, dan pesanan selesai produk selesainya pada produk dalam proses 1.549.200. Baik teman-teman, itulah materi yang telah saya sampaikan tentang job order costing. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah teman-teman.